Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat yang di rumah, masih setia nonton kita ya. Masya Allah. Yang di studio, masih semangat? Masih dong. Wah suaranya semangat banget nih. Kalau gitu aku kasih tayangan lagi nih. Pasukan TNI tinggalkan anak istri untuk bertugas ke Lebanon. Ini dia tayangannya, silakan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Berarti kalau kayak gini kan terpisah jarak dan waktu ya Ustadz Syam ya. Dari pembahasan ini nih, kira-kira gimana ya biar suaminya tenang ninggalin istrinya di rumah, istrinya juga tenang ninggalin suaminya ketika suaminya bertugas, bahkan pas suaminya nggak ada kabar. Waduh, kan gak ada sinyal. Iya, gimana Ustadz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Dan dialah Allah yang menjadikan rumah kalian, tempat kalian merasa tenang, sakana, sakinah. Dan dialah Allah yang menjadikan apapun yang ada di muka bumi ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu mampu untuk membuat kenyamanan dari tempat tinggalnya. Lalu bagaimana rasa nyaman ini tetap ada meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan istrinya karena sebuah tugas atau pekerjaan atau ketenangan dirasakan istri meskipun ditinggal oleh suaminya. Maka yang pertama niatnya. Suami meninggalkan istri niatnya karena apa? Kalau niatnya karena ibadah, bekerja mencari nafkah, karena tidak mau diri dan istrinya itu meminta-minta kepada manusia, maka ini adalah niat ibadah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan daripada Siti Hajar di sebuah tanah yang tandus. Belum menjadi kota waktu itu. Sebuah tanah yang tandus, subhanallah, tiada kehidupan di sana. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkannya ditanya oleh Siti Hajar, wahai Nabiullah, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, wahai bapaknya anakku, apakah engkau tega meninggalkan kami di sini, tiada makanan, tiada apapun itu? Maka Nabi Ibrahim tidak memalingkan wajahnya, terus berjalan meninggalkan mereka. Kalau kamu sungguh begitu meninggalkan kami di sini, dia pun pergi meninggalkan anaknya. Lalu pertanyaan terakhir, Siti Hajar berkata, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim baru turun dari kendaraannya dan menjawab, betul istriku, ini adalah perintah Allah. Lalu Siti Hajar pun menjawab, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau memang seperti itu, ini adalah perintah Allah, maka kami tidak akan pernah merasa khawatir. Jadi apa yang membuatnya tenang? Kalau yang dilakukan adalah perintah Allah. Dia keluar rumah cari nafkah yang halal, perintah Allah bukan?
Perintah Allah. Dia keluar rumah supaya anaknya tidak minta-minta, anaknya bisa sekolah. Perintah Allah bukan? Perintah Allah. Perempuan itu menjaga apapun yang ditinggalkan suaminya, perintah Allah bukan? Perintah Allah. Kalau dia bisa menjalankan perintah Allah, akan ada ketenangan. Dan dua-duanya harus saling jaga juga ya di tempatnya Jaga masing-masing perintah ya. Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Masya Allah, terima kasih Siap. Ustaz ya. Boleh tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi nih, ini bagus banget pembahasannya. Coba Habib Usman, izin Bib. Boleh. Caranya nih Bib, ini pasti yang di rumah juga pengen tahu nih. Supaya si istri ini tetap menjadi cahaya di rumah tangganya, tetap melayani suaminya dengan baik ketika suaminya pulang. Walaupun si istri ngerasa kalau suaminya ini nih banyak kurangnya gitu. Mungkin dari sifat, sikap, atau mungkin nafkahnya. Bisa gak seperti itu? Kan harusnya istri yang baik juga harusnya seperti itu ya Bib ya. Ya, Silakan Habib Usman. ya akhir Mas Wani, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, sebagai seorang istri, ketika ditinggalkan oleh suami, dia jauh daripada suaminya mencari nafkah, maka jagalah komunikasi dengan baik. Jagalah hubungannya melalui teleponnya ataupun video call-nya dengan baik. Jangan engkau sakiti perasaan suamimu, dan suami jangan engkau sakiti perasaan istrimu. Saling menghormati dengan bentuk dan cara, share lokasi atau tempatnya di mana, meeting dengan siapa, sedang apa, kasih tahu biar istrimu nyaman. Dan istri pun menjaga kehormatannya dengan baik. Siapa yang datang, siapa yang ke rumahnya, minta izin dulu sama suaminya. Oh, kalau misalkan seandainya membuat cemburu, membuat keributan, jangan kau undang. Oh, misalkan seandainya ada mahramnya, ada keluarga yang datang, maka tetap izin juga sama suaminya. Oh, ada yang mau datang nih tapi mahram, tapi tetap izin. Yang membuat suamimu nyaman. Kalau misalkan suamimu tidak nyaman, jangan kau terima tamu. Kau tetap di rumahmu, jaga dan urus anak-anakmu, doakan suamimu, karena doamu doa mustajab. Kenapa doa istri mustajab? Karena kamu menjaga anakmu dan kehormatanmu dan harta suamimu di rumahmu, dan suamimu jauh di luar sana, sehingga Allah memberikan kelebihan terhadapmu dan engkau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga seorang suami, jangan engkau membuat pasanganmu gak nyaman. Matiin handphone lah, alasan baterai habis lah, ya kan? Alasan apa lagi? Akhirnya gak nyaman. Akhirnya istrinya, sama siapa kamu? Kenapa gak aktif 2 jam? Kenapa gak aktif 1 harian? Akhirnya apa? Akhirnya ribut. Ini yang harus kita jaga. Engkau mau dijaga, maka jagalah suamimu. Suamimu mau dijaga, maka jagalah istrimu. Jagalah pasanganmu dengan saling-saling menjaganya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah jaga komunikasi dengan baik. Jaga sifat, karakter, watak, kelakuan. Dan juga kalimat-kalimat yang indah. Sayang sudah makan belum? Cinta sudah makan belum? Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa doain kami ya. Jangan lupa, nah ada kalimat seperti ini. Saling mendoakan, saling sayangin, saling mencintain, saling menghormati. Tahu waktunya, tahu kapannya, bila perlu sering-sering video call, sering-sering lokasi, sering foto, sering ini. Sehingga apa? Sehingga menjadikan sakan ketenangan di antara keduanya. Tidak ada kecurigaan di antara keduanya. Inilah yang dikatakan kehidupan rumah tangga berharap akan rukun, damai, dan tenang. Kalau misalkan salah satu pasangannya tidak nurut sama pasangan yang lainnya, entah istrinya nggak nurut sama suaminya, dia tetap keluar rumah, dia tetap nongkrong sama teman-temannya, ini dampak daripada sebuah keributan. Jangan kau bikin susah suamimu yang lagi kerja. Jangan juga suami yang dimana dia di luar sana, dia jalan kemana aja udah waktunya istirahat, dia tetap nongkrong. Jam 8 malam, jam 11 malam belum pulang. Atau ngelayaban. Akhirnya istrinya di rumah gak bisa tidur juga. Inilah harus saling-saling di sini. Saling-saling ya, saling jaga, saling sayang, saling doain ya. Saling jaga, saling asah. Oh, enggak dong, asuh. Enggak ya. Habib, terima kasih untuk penjelasannya Habib ya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau pergi nyalain handphonenya, nanti bapak nyariin. Ya mak ya. Iya, ya Allah. Mak sehat ya, sehat. Kata maknya, suaminya masih ada gak ibu? Udah gak ada Ustaz. Salah ngomong. Jadi Bib,
Ustaz sini, Ustaz Ya izin. juga ya. Kalau Iya. suaminya nelpon kaget dia. Kaget malah kabur. Ya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan ya. Sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat aku aja yang pilih ya. Aku aja pilih ya. Aku aja pilih ya. Aku aja pilih. Habis suka malu-malu angkat tangannya. Ibu mau curhat Ibu? Curhat ya? Iya. Ih senyumnya Masya Allah. Sini ya Ibu. Ikut aku Ibu sini. Gak apa-apa sini. Aku gak gigit kok. Sini. Iya. Coba kasih salam masyarakat Indonesia. Terus kasih tahu nama Ibu siapa. Silakan. Maksudnya gimana? Perkenalkan nama dulu. Coba Salam lihat dulu. kamera. Assalamualaikum warahmatullahi Mana wabarakatuh. kamera? Ini, gitu. ini. Oh ini. Coba deketin Assalamualaikum maknya. Maaf warahmatullahi Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Nuryani, Nuryani. binti Nurpin Dari Masya Allah. Dari mana? dari Bekasi. Dari Bekasi? Eh, Loh? Ibu Dari dari mana ya? Subang atau dari Bekasi? Subang. Cipondoy. Cipen. Oh iya lupa gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kita ini kan dari Subang, lalu ibu dari Bekasi. Gimana? Wajar lupa ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya kadang juga suka lupa, saya siapa. Mudanya di Bekasi. Iya. Sekarang udah pindah. Betul Ibu? Oh iya anaknya Ibu di masih ada. Bekasi. Ibu ngapain sih ngasih mic terus ke saya? Astagfirullah. Coba, Ibu mau curhat apa? Ya deketin mic-nya. Tadi tuh mau ngapain ya? Mau curhat. Ibu Tadi teh kan mau ngapain katanya kali? mau curhat. Ibu mau curhat? Iya. Ya, silakan. Oh Ya. iya. Bukan. Bagaimana kalau orang sholatnya cuman subuh sama maghrib. Yang asar, isya sama johor nggak dikerjakin itu bagaimana Pak? Pak. Iya benar Pak. Ya, bagaimana Pak? Saya pengen tahu aja gitu. Biar nanti bisa ngasih tahu. Coba Habib dulu deh Bib, yang jawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya cuma subuh sama apa tadi? Sama Sama maghrib doang. Ibu ini tadi jalan ke sini. Heeh. Saya mau ngapain kata ibu? Iya. Saking ketakutannya atau ibu memang nggak Namanya ingat? gerogi. Gerogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salatnya. Salatnya baik maka baik semuanya. Salatnya buruk, buruk semuanya. Salatnya hancur, hancur semuanya. Enggak dilihat lagi zakatnya, enggak dilihat lagi sodakohnya, enggak dilihat lagi puasanya, enggak dilihat lagi hajinya. Mau haji dia ribuan kali, mabrur lagi, tapi dia nggak sholat, nggak diterima sama Allah. Ibu pergi haji, ya kan? Mabrur hajinya, tapi nggak sholat, nggak diterima sama Allah. Karena yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, alhamdulillah semua baik. Tapi sholatnya buruk, maka hancur. Nah terutama nih ke para suami nih. Kadang istri ini udah ingetin, tapi malas sholatnya. Istri udah ngasih tahu, tapi nggak mau sholat. Istri udah bilangin, ayo pak sholat pak, tapi nggak mau sholat. Yang mau masuk surga istrinya atau suaminya? Habib ngomong istri, ibu gini, iya benar, benar. Sholat tapi cuma Coba sebut. ngomong Bu. Iya. Ngomong, itu Ngomong. kayak gitu Nah. banget Bu. Ya. Iya benar. Oh iya benar Bib. Nah Lanjut, intinya Bib. apa? Cuma Intinya adalah maghrib sama subuh doang. Iya. Yang 4 nggak dikerjain. Itu gimana tuh Pak? 4, berarti 6 dong. 6. Subuh. 4 rakaatnya duhur. Gimana Bib lanjut Bib, lanjut Bib. Intinya apa? Intinya adalah sholatlah, sempurnakan sholatmu. Kalau sholatnya baik berarti engkau akan disayang sama Allah. Sholatnya buruk engkau akan hancur. Inat dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Islam didirikan atas dasar salah satunya adalah sholat 5 waktu. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Wah ta'ala. Berarti kalau suaminya kayak gitu istrinya nanggung dosanya gak ya Ustaz? Enggak. Enggak ya? Iya. Dengerin. Buat suami yang tidak sholat. Kemudian sudah diingetin istri. Pertanyaannya, apakah istri menanggung dosa suami yang malas sholat? Jawabannya tidak. Enggak. Tapi setidak-tidaknya mengingatkan. Rumah tangga itu kayak mobil. Gimana tuh? Supirnya adalah suami. Suami. Sebagai pemimpin, pemegang setir. Setir. Lah istri adalah keneknya. Kena. Yang suka teriak-teriak. Mangga des,
sobo be, Oh, iya. gitu. Kiri. Maka Iya. penumpangnya adalah anak-anaknya. Oh. Pertanyaannya, jikalau nabrak itu kena mobil, siapa yang ditangkap? Keneknya atau supirnya? Supirnya. Supirnya. Iya. Jadi gitu. Yang bertanggung jawab adalah suami. Dan setiap akan bertanggung jawab atas istrinya. Tapi setidak-tidaknya kenek ngomong. Hati-hati, ada lubang, ada orang. Setidak-tidaknya ngingetin. Iya. Seorang istri jangan diemin suami yang tidak sholat. Sholat. Pokoknya saya nggak kasih jatah kalau kau tidak sholat. Jatah makan maksudnya. Kita makan. Oh iya. Itu. Nggak masak. Nggak Aku nggak mau masak. masak kalau kamu tidak sholat. Aku nggak mau masuk neraka. Aku sayang kakak. Aku tidak mau kakak masuk neraka Iya. gara-gara tidak sholat. Ya, semoga Gitu. terjawab ya Bu ya. Iya. Insya Allah nanti suaminya habisnya rajin sholat ya. Amin, kita doain ya. Bukan Amin. suami ibu. Oh bukan suaminya, iya. Kalau Suami ada siapapun. suami Iya, laki-laki. amin. Bukan suami ibu ya. Iya enggak, amin ya Allah, amin. Semoga semuanya baik-baik aja semuanya. Ustadz saya izin Ustadz. Coba dong kesimpulannya dikit, abis itu doa Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka istri itu adalah daripada yang menyenangkan suami dan juga menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang istri berusaha menyenangkan suami tapi dia tidak membuat Allah ridho kepadanya. Ada juga seorang istri berusaha membuat Allah ridho kepadanya tapi tidak mau melalui jalur suaminya. Maka subhanallah, jalan paling dekat seorang istri masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan juga taat kepada suaminya. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.